Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Manga Tensura chapter terbaru alias chapter 98 keluar beberapa hari kemarin. Jadi ya agak telat sih bahasnya, tapi nggak apa-apa. Jadi mari kita bahas saja di video ini. Kurang lebih ada sekitar 7 poin yang akan jadi pembahasan di manga chapter 98 ini. Pertama, hubungan mesra antara Veldora dan Luminos. Kedua, mengenai spirit particle atau partikel roh yang ternyata memiliki rahasianya sendiri. Lalu ada juga peran Raphael dan prediksinya yang membuat Rimuru memenangkan pertarungan dengan Hinata. Selanjutnya ada juga mengenai topik Hinata sebagai idol Gereja Suci Barat. Kemudian diselingi oleh pertemuan antara Damrada dengan Granville Rosso. Lalu kemudian dilanjutkan dengan keberadaan organisasi rahasia Kerberos yang ternyata memiliki struktur organisasi yang sangat mengejutkan. Dan terakhir tentu saja ada detail juga informasi mengenai keberadaan sang pahlawan. Gimana, penasaran kan? Mari kita bahas. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, Wong Anime ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi. Dan bagi yang sudah melakukannya, Wong Anime ucapkan terima kasih alias hatur thank you yang sebesar-besarnya kepada kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Chapter 97 kemarin pada akhirnya telah membuat konklusi akhir dari konflik yang terjadi antara Gereja Suci Barat dengan Negara Tempest. Nah, di sini ada adegan lucu nih. Veldora dan Luminos pada akhirnya menyelesaikan urusan mereka yang telah lama mereka tunda-tunda. Mereka pun berbaikan dan pada akhirnya saling berpelukan. Emangnya apa sih mereka, Teletubbies? Tapi walaupun begitu, kelihatannya Luminos benar-benar sangat kesal kepada Veldora, walaupun dia pada akhirnya berpelukan mesra dengan sang naga wibu tersebut. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Oke, jadi gini, Veldora ini dosanya lumayan banyak ya pada Luminos. Dan dosanya yang paling besar dia lakukan di chapter 97 kemarin. Cuma dengan satu kalimat dia berhasil menghancurkan tatanan organisasi Gereja Suci Barat yang telah Luminos bangun selama ratusan tahun. Membuat para pengikutnya akhirnya mengetahui jati diri Luminos yang ternyata adalah seorang Raja Iblis yang berperan ganda sebagai Tuhan tertinggi dari Gereja Suci Barat. Dan ini semua karena mulut besar Veldora yang pada akhirnya ingat nama asli Luminos siapa setelah sebelumnya di pertemuan para Raja Iblis salah menyebut namanya. Bukan cuma itu, 2000 tahun sebelumnya kurang lebih lah, Veldora mendatangi kota yang sebelumnya dikuasai oleh Luminos. Kota yang memiliki nama Nitros ini sangat Luminos sukai dikarenakan bentuk arsitektur juga tata kota yang indah. Dan hanya dalam beberapa hari, Veldora datang dan kemudian menghancurkan serta membumi hanguskan kota yang Luminos banggakan ini. Nah, pada chapter 98 ini sambil tersenyum tanpa rasa bersalah sedikit pun dia meminta maaf kepada Luminos atas apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu tersebut dan mengatakan kalau apa yang dia lakukan adalah akibat kecerobohan masa mudanya. Kayaknya permohonan maaf Veldora di sini tulus ya. Terus apa dong yang salah? Kenapa Luminos malah niat banget pengen ngehajar naga jahat yang satu ini? Nah, yang jadi masalah di sini adalah Veldora cuma minta maaf karena kesalahannya 2000 tahun yang lalu. Padahal setibanya dia di tempat pertarungan Tempest dan Gereja Barat, dia melakukan kesalahan yang jauh lebih besar lagi, yaitu membongkar identitas Luminos sebagai Raja Iblis kepada para pengikutnya, yaitu para pemeluk agama Luminisme yang menganggap diri mereka sebagai antitesis iblis yang dianggap sebagai biang kejahatan. Jadi pas Veldora mengatakan kalau dirinya dulu saat membumi hanguskan kota indah Nitros dia masih bodoh, ceroboh, dan masih naif, itu sebenarnya omong kosong. Saat ini pun dia masih bodoh, ceroboh, dan masih naif karena dia baru saja sekali lagi menghancurkan apa yang Luminos bangun dalam ratusan tahun. Dan bukan cuma itu, dia tidak menyadari kalau dia baru saja melakukannya. Inilah sebabnya Luminos marah luar biasa atas perkataan Veldora, karena Veldora tidak sadar akan kesalahan keduanya yang barusan dia lakukan. Dan bukan cuma itu, dia juga tidak meminta maaf atas kesalahan tersebut. Luminos yang marah kemudian meminta kepada Rimuru untuk menyerahkan Veldora yang saat ini bersembunyi di belakang Rimuru.
supaya dia bisa menghukumnya sendiri menggunakan tangannya. Rimuru tentu saja sebagai sahabat baik Veldora yang sangat dekat dengannya, kemudian melakukan hal yang paling pantas dilakukan teman baik kepada teman baiknya, yaitu menjual Veldora dengan ganti keselamatan dirinya sendiri. Bijak sekali ya Rimuru ini, teman bangsat emang. Tapi ya emang Veldora ini pantas untuk dihukum karena kesalahan-kesalahannya ini. Walaupun Veldora teriak-teriak dan mengatakan kalau Rimuru pengkhianat, Rimuru tentu saja bersikap santai karena memang menertawakan nasib dan kesengsaraan orang lain adalah merupakan hak yang dimiliki oleh setiap teman baik. Tentunya banyak dari kalian juga yang sering nertawain teman kalian ketika mereka sengsara. Dan kalau kalian pernah ngelakuin itu, maka kalian sangat tahu perasaan Rimuru bagaimana saat ini. Walaupun begitu, Rimuru kemudian mengatakan bahwa apabila Luminos selesai melampiaskan rasa kesalnya pada Veldora, Rimuru berharap kalau Luminos akan memaafkannya. Dan Luminos pun kemudian mengatakan kalau dia akan mempertimbangkannya. Untuk mencegah kerusakan dari pelampiasan Luminos atas Veldora, Rimuru kemudian mengurung mereka berdua menggunakan Ultimate Skill Uriel. Hal ini membuat Veldora terkurung dan tidak bisa kabur dari kejaran Luminos yang saat ini sangat ingin menghajarnya. Setelahnya, Veldora yang dikejar-kejar Luminos kemudian berhenti di depan Rimuru dan lalu meminta kepada Rimuru untuk menghentikan Luminos. Luminos kemudian mengakhiri pengejarannya dengan melakukan pelukan hangat kepada Veldora yang dia lakukan dari belakang Veldora. Ya, idealnya pelukan kepada seseorang seharusnya memiliki nilai intimasi dan kedekatan yang luar biasa. Tapi pelukan Luminos ini kurang lebih memiliki efek yang jauh berbeda dari pelukan-pelukan biasa. Tidak hanya pelukannya ini menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri Veldora, pelukan mesra Luminos ini juga menimbulkan rasa sakit luar biasa. Dan tidak hanya itu, juga menyerap aura dan Magicule Veldora yang meluap-luap dan membuat Magicule-nya terkuras. Rimuru masih berperan sebagai teman laknat yang cuma bisa menikmati dan menertawai nasib teman baiknya, kemudian sekali lagi membiarkan Veldora untuk diserap auranya. Hal ini karena apa yang Luminos lakukan pada Veldora memberikan solusi alias win-win situation bagi Rimuru. Peristiwa ini tidak hanya membuatnya terlihat positif di sisi Luminos sehingga perdamaian bisa dilanjutkan, namun juga akan membuat aura Veldora yang sangat gila terkuras sehingga peristiwa di mana Charybdis tercipta secara tidak sengaja semata bisa dicegah dan para penghuni ibu kota Rimuru tidak akan pingsan jika Veldora tidak sengaja mengeluarkan auranya. Nah, yang paling lucu dari semua ini adalah ekspresi Hinata ketika melihat Veldora. Di antara semua pihak di Gereja Suci Barat, Hinata lah yang sangat waspada atas keberadaan Veldora dikarenakan reputasi naga satu ini sebagai naga penghancur yang dikenal membumi hanguskan berbagai macam negara dan kota ketika dia merasa boring. Bukan cuma itu, dia juga mendengarkan peringatan Luminos mengenai betapa berbahayanya naga yang satu ini jika hanya melihat kekuatannya semata. Sekarang ini, dia melihat kalau naga satu ini sedang melawak di depannya, Hinata hanya bisa terbelalak dengan ekspresi yang jelas sekali memperlihatkan kekecewaan. Membuat Rimuru pada akhirnya merasa kasihan juga kepada sahabatnya, karena saat ini Veldora pada dasarnya kehilangan seluruh reputasi yang dia bangun sebagai naga jahat selama ribuan tahun. Udah kayak gini aja ngerasa kasihan. Emang teman biadab nih Rimuru. Ngelihat temennya sengsara kayak gini gak ngapa-ngapain. Tapi ya walaupun begitu, Rimuru tetap membiarkan Luminos menyerap Magicule Veldora hingga dirinya puas, karena penderitaan temannya adalah harga murah dibandingkan dengan perdamaian antara Tempest dengan Lubelius. Lalu apa yang terjadi pasca terungkapnya identitas Luminos terhadap para pengikutnya? Bukannya tatanan kehidupan sosial Gereja Suci Barat dan Lubelius akan hancur pasca terungkapnya fakta-fakta ini? Eits, tenang aja. Di Lubelius terdapat seorang idol yang mampu mengatasi ini semua. Berkat Hinata yang perannya memang kurang lebih adalah ikon, maskot, dan idol dari Gereja Suci Barat, maka tentara Paladin yang menyaksikan pembongkaran identitas dari Luminos oleh Veldora sepakat untuk tidak membongkar identitas Luminos. Dan ini pada akhirnya membuat tatanan sosial yang telah dibangun Luminos selama ribuan tahun kembali terjaga. Jadi di sini jelas ya, Hinata pada akhirnya berhasil menutupi kesalahan besar yang Veldora buat. Dan kalau di volume setelahnya Hinata bersikap agak songong pada Veldora, hal ini wajar mengingat dialah yang pada dasarnya nyebokin Veldora di chapter ini, yang secara tidak sengaja hampir menghancurkan kekaisaran Lubelius hanya dalam satu kalimat saja. Baiklah semuanya, itulah pembahasan Manga Tensura chapter 98.
Mengenai fakta lainnya yang dibahas mengenai chapter ini, seperti misalnya mengenai Spiritron alias Spirit Particle, organisasi Kerberos, dan fakta-fakta lainnya, Wong Anime akan bahas di video lain. Kalau kalian ingin menonton video Wong Anime lainnya, seperti misalnya kekuatan penuh 712 anggota Black Numbers lengkap, silahkan untuk klik video berikut.